there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Baik, Shalom Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Yohanes Elendon, kelas B dari Prodi Psikologi Kristen dengan mata kuliah metode penelitian kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif mengenai deskriptif, fenomenologi, studi kasus, studi sejarah, dan etnografi. Materi pertama yang saya akan bahas di sini tentang deskriptif. Di sini pengertian deskriptif secara umum adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena, populasi atau situasi tertentu. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi lebih kepada pengumpulan dan analisis data untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang diteliti. Selanjutnya, pengertian deskriptif itu sendiri menurut para ahli. Menurut ahli Sugiono pada tahun 2013, deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Yang kedua, pengertian menurut para ahli dari Nana Sayoni tahun 2017 bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau yang bersifat rekayasa dari manusia. Selanjutnya, ada ciri-ciri penelitian deskriptif. Di sini ada yang pertama, tidak menerangkan saling hubungan, mengetes hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dari implikasi. Yang kedua, mencari informasi faktual yang mendetail. Yang ketiga, untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlaku. Yang keempat, untuk membuat komparasi dan evaluasi. Yang berikut ada 8 karakteristik dari deskriptif penelitian. Yang pertama, ada pengaruh metode penelitian alam. Yang kedua, bersifat behavioristik, mekanistik, dan empirik. Yang ketiga, memberikan perhatian pada hasil atau produk. Yang keempat, tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan aturan umum, hukum atau prinsip yang bersifat umum. Dan yang kelima, kualitas diubah menjadi kuantitas. Yang keenam, konfirmasi teori. Yang ketujuh, menjunjung tinggi objektivitas. Yang kedelapan, desain penelitian yang ketat dan permanen. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian deskriptif. Yang pertama, pertanyaan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, adanya pengembangan instrumen pengumpulan data. Yang keempat, mengidentifikasi populasi, sasaran, dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. Yang kelima, rancangan prosedur pengumpulan data. Yang keenam, pengumpulan data. Dan yang terakhir ada analisis.
Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi deskriptif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi fenomenologi. Baik, pengertian dari fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif individu dan makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut. Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan saksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dari fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti. Selanjutnya ada ciri-ciri dari fenomenologi. Sini ada 4 ciri yang kita bahas dari materi fenomenologi, yaitu yang pertama, fenomenologi sendiri berfokus pada pengalaman subjektif, yang artinya fenomenologi sendiri berusaha untuk memahami bagaimana individu merasakan dan menginterpretasikan pengalaman mereka, bukan hanya apa saja yang terjadi secara objektif. Yang kedua, deskripsi secara mendalam. Seperti penelitian fenomenologis mengutamakan deskripsi yang mendalam tentang pengalaman yang dialami, seringkali melalui wawancara terbuka atau observasi. Yang ketiga, adanya pengurangan praanggapan, yang artinya peneliti berusaha untuk mengesampingkan asumsi atau prasangka pribadi mereka untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan. Yang keempat, makna dan intuisi, yang artinya penelitian ini mencari untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam dari pengalaman, serta bagaimana individu membangun pemahaman mereka dengan realitas. Selanjutnya ada karakteristik dari fenomenologi. Di sini ada 7 karakteristik fenomenologi yang akan kita bahas. Yang pertama, fenomenologi sendiri berfokus pada pengalaman subjektif, yang artinya penelitian fenomenologi ini menempatkan pengalaman individu sebagai pusat, yang dimana berusaha memahami bagaimana mereka merasakan dan menginterpretasikan pengalaman tersebut. Yang kedua, deskripsi secara mendalam, yang artinya mengutamakan deskripsi rinci dari pengalaman, biasanya melalui wawancara mendalam untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, reduksi fenomenologis, yang artinya peneliti berusaha untuk mengesampingkan prasangka dan asumsi pribadi atau epoch agar dapat melihat pengalaman secara murni dan objektif. Yang keempat, makna dan intuisi, artinya penelitian berfokus pada makna yang dibangun individu dari pengalaman mereka, mencari pola dan tema yang muncul. Yang kelima, pendekatan kualitatif, artinya menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data seperti wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Yang keenam, konteks sosial dan budaya, yang dimana kita dapat memperhatikan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pengalaman individu sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik. Yang ketujuh, kesatuan pengalaman. Kita menganggap bahwa pengalaman individu tidak dapat dipisahkan dari konteks hidup mereka, sehingga penting untuk melihat keseluruhan pengalaman dalam analisis.
Baik, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya tentang studi kasus. Saya akan menjelaskan studi kasus sendiri, bahwa pengertian studi kasus adalah penelitian atau sebagai metodologi dengan jenis desain penelitian kualitatif atau sebuah objek dalam penelitian dan hasil dari penyelidikan. Penelitian studi kasus merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti mengeksplorasi bounded system atau kasus yang dibatasi, atau multiple bounded system atau kasus-kasus yang dibatasi dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data mendalam dan terperinci yang melibatkan berbagai sumber informasi, misalnya observasi, wawancara, video, dokumen, dan laporan, dan melakukan deskripsi kasus dan tema berbasis kasus. Selanjutnya, bentuk data dalam studi kasus. Dalam melakukan studi kasus, kita perlu mempersiapkan beberapa data yang akan kita melakukan studi kasus, yang dimana kita harus melakukan observasi, wawancara, dan menyiapkan dokumen dan materi dalam bentuk audio visual. Selanjutnya ada ciri-ciri utama dari studi kasus. Yang pertama, berfokus secara mendalam. Yang kedua, konteksnya nyata. Yang ketiga, metodenya beragam. Yang keempat, kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, analisis kontekstual. Dan yang keenam, generalisability terbatas. Selanjutnya ada kegunaan dari studi kasus sendiri. Yang pertama, pengembangan teori, yang artinya membantu dalam pengembangan atau pengujian teori dengan memberikan contoh yang konkret. Yang kedua, penyelesaian masalah, memberikan pemahaman mendalam tentang masalah tertentu yang bisa digunakan untuk merumuskan solusi. Yang ketiga, evaluasi program, dapat digunakan untuk mengevaluasi program atau intervensi dengan menganalisis dampak dan hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi sejarah. Pengertian dari studi sejarah itu sendiri adalah kajian sistematis tentang peristiwa, tindakan, dan tujuan perubahan yang terjadi di masa lalu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami konteks, penyebab, dan dampak dari peristiwa sejarah, serta bagaimana peristiwa tersebut membentuk masyarakat dan budaya saat ini. Ciri-ciri utama dari studi sejarah adalah yang pertama, temporal, artinya memfokuskan pada peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, sumber primer dan sekunder, menggunakan berbagai sumber seperti dokumen asli atau sumber primer dan analisis dari sejarah lain atau sumber sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ketiga, konteks, yang artinya mengkaji konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana peristiwa terjadi untuk memahami pengaruhnya. Yang berikut ada metodologi, yang artinya memanfaatkan berbagai metode analisis seperti analisis teks, kritisisme sumber, dan historiografi. Yang kelima, ada interpretasi, yang artinya menerima bahwa sejarah bisa diinterpretasikan dari berbagai perspektif sehingga menghasilkan narasi yang beragam. Selanjutnya ada kegunaan dari studi sejarah. Yang pertama, memahami akar masalah, yang artinya membantu menjelaskan kondisi saat ini dengan memahami penyebab sejarah di baliknya. Yang kedua, pembelajaran, yang artinya memberikan pelajaran dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Yang ketiga ada identitas budaya,
yang artinya dapat membantu masyarakat memahami identitas dan warisan budaya mereka melalui sejarah. Selanjutnya yang terakhir ada etnografi. Pengertian dari etnografi sendiri adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada pengamatan dan deskripsi budaya, kebiasaan dan interaksi sosial suatu kelompok atau komunitas tertentu. Pendekatan ini sering digunakan dalam antropologi dan ilmu sosial lainnya untuk memahami cara hidup dan pandangan dunia masyarakat dari sudut pandang mereka sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri utama etnografi. Yang pertama, adanya pengamatan langsung, artinya peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari komunitas yang diteliti. Seringkali tinggal bersama mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, deskripsi rinci. Artinya, kita menghasilkan deskripsi yang detail tentang praktik, norma, nilai, dan interaksi sosial dalam konteks budaya tertentu. Yang ketiga, partisipasi, yang artinya peneliti seringkali berpartisipasi dalam kegiatan komunitas untuk memperoleh wawasan yang lebih autentik. Yang keempat, adanya pendekatan holistik, yang artinya kita mencoba memahami atau peneliti mencoba memahami budaya sebagai keseluruhan, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Yang kelima, ada refleksivitas, artinya peneliti diharapkan untuk menyadari posisi dan pengaruh mereka sendiri dalam penelitian, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil. Yang kelima ada yang terakhir ada kegunaan etnografi. Kegunaan etnografi sendiri, yang pertama, kita dapat memahami budaya, yang artinya memberikan wawasan mendalam tentang nilai dan norma budaya yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain. Yang kedua, studi perilaku manusia, yang artinya menyediakan konteks untuk memahami perilaku manusia dalam situasi sosial tertentu. Yang ketiga, evaluasi program, artinya berguna dalam evaluasi program sosial atau intervensi dengan melihat dampaknya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu dosen, sekian yang dapat saya jelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif mengenai deskriptif, fenomenologi, studi kasus, studi sejarah, dan etnografi. Sekian dari saya. Terima kasih dan shalom.